Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita yang kemarin. Setelah pertarungan dua monster sejuran yaitu Boya dan Rindaman. Daripada kita berbasa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sana terlihat Yasuda yang mencari kediaman Boya Harumichi. Yasuda pun berusaha memanggil Boya. Boya yang terganggu menjawab, siapa yang memanggilnya itu? Ternyata itu adalah Yasuda, bawahan nomor 1 Boya Harumichi. Yasuda yang khawatir kepada Boya berkata, kenapa Boya tidak masuk kejuaraan selama 3 hari? Boya pun menyuruh Yasuda untuk meninggalkan Boya sendirian untuk sementara waktu. Yasuda yang berusaha keras untuk membiarkan dirinya masuk sebentar saja. Karena sudah jauh-jauh datang untuk melihat Boya, Boya yang tidak mau diganggu menyuruh Yasuda untuk pulang. Yasuda pun berkata, apa Boya yakin menyuruh Yasuda untuk pulang? Yasuda sudah membelikannya makanan yang sangat enak. Lalu Boya pun membukakan pintunya. Yasuda lanjut bertanya, apa yang Boya lakukan selama 3 hari ke belakang para tidak masuk kejuaraan. Yasuda pun kaget melihat kondisi Boya yang sudah berantakan. Yasuda pun bertanya, apa Boya tidak habis berkelahi melawan Rindaman? Boya pun hanya bisa terdiam. Yasuda yang bersikeras menanyakan hal itu kepada Boya. Yasuda ingin tahu kapan dan di mana Boya berkelahi. Yasuda pun bertanya, apa Boya sudah kalah dari Rindaman? Boya pun membenarkan perkataan Yasuda itu, bahwa Boya sudah bertarung melawan Rindaman. Boya sudah mengerahkan semua kekuatannya, tetapi tetap tak bisa mengalahkan Rindaman. Pukulan dan tendangan Rindaman itu lebih dari cukup buat Boya. Yang jelas Rindaman benar-benar sangat kuat. Boya pun bertanya kepada Yasuda, sebenarnya Rindaman makhluk apa? Apa Rindaman benar-benar manusia sungguhan? Kalau Yasuda tahu sesuatu tentang Rindaman, beritahu Boya. Di tempat lain terlihat Rindaman dan Katsuragi Genjuro. Rindaman pun berkata bahwa dirinya sudah dikalahkan oleh Boya Harumichi. Katsuragi berkata, jadi di dunia ini benar-benar ada orang yang bisa mengalahkan Rindaman. Sulit untuk dipercaya. Apa Rindaman yakin bahwa Boya Harumichi memang manusia? Ini pertama kalinya Rindaman berkelahi dengan orang seperti itu, dan pertama kalinya juga di dalam hidupnya. Katsuragi hanya terdiam dan tersenyum mendengar perkataan Rindaman itu. Katsuragi pun jadi ingin bertemu dengan Boya Harumichi. Katsuragi mengajak Rindaman untuk minum bersama. Rindaman pun menyetujuinya. Di tempat lain terlihat ia sudah menceritakan tentang Rindaman yang sebenarnya kepada Boya. Boya pun terdiam mendengar Yasuda berkata seperti itu. Terlihat Yasuda yang sambil makan melanjutkan perkataannya. Mengapa Boya tidak menggunakan kesempatan ini untuk menjadi teman Rindaman? Dengan begitu kalian tidak perlu berkelahi lagi. Mungkin Boya dan Rindaman bisa jadi tim yang tidak akan terkalahkan di kejuaraan. Boya pun menyuruh Yasuda untuk diam dan menyuruh Yasuda untuk memberikannya makanan kepada Boya. Terlihat Yasuda yang sangat lahap memakan makanan itu. Yasuda pun berkata bahwa makanannya sudah habis oleh Yasuda. Apa Boya mau makan sisa dari Yasuda? Boya yang mendengar perkataan Yasuda itu pun langsung memukul Yasuda. Boya yang marah berkata, kalau begitu kenapa Yasuda kesini? Boya pun menyuruh Yasuda untuk pulang. Boya yang masih marah memikirkan perkataan dari Yasuda. Boya yang membayangkan hal menjijikan itu. Keesokan harinya di atap kejuaraan terlihat Yasuda yang memberikan infonya kepada Hiromi bahwa Boya sudah dikalahkan oleh Rindaman. Hiromi yang terkejut berkata, apa Boya sendiri yang bilang seperti itu? Yasuda pun mengiyakan itu. Kemarin Yasuda sudah mampir ke rumahnya. Yasuda juga berkata bahwa wajah Boya Harumichi sudah benar-benar berantakan. Hiromi bertanya, kapan dan di mana Boya berkelahi melawan Rindaman? Yasuda pun tidak mengetahuinya. Hiromi meminta Yasuda jangan beritahu siapapun soal kejadian ini, sampai mereka tahu detail yang sebenarnya. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan Pon dan Makoto. Pon menyuruh Hiromi untuk berhenti mengobrolnya dan meminta Hiromi untuk lebih cepat. Hiromi berkata kepada Yasuda, ada seseorang yang ingin berbicara kepada Yasuda. Hiromi melanjutkan perkataannya. Bagi Yasuda mungkin dia adalah orang yang sangat menakutkan. Lalu Pon pun menyuruh orang itu untuk masuk. Terlihat Yasuda yang sangat kaget melihat Akutsu. Yasuda berkata di dalam hatinya, bagi Yasuda Akutsu memang lebih menyeramkan daripada Hideto Bando dan Rindaman. Akutsu pun langsung mendekati Yasuda. Terlihat Yasuda yang salah sangka kepada Akutsu. Yasuda kira Akutsu mau membulinya lagi. Tetapi Akutsu malah memeluk Yasuda.
Akutsu pun langsung memohon di depan Yasuda dan berkata, Akutsu datang kepada Yasuda. Hanya ingin Yasuda mengizinkan Akutsu untuk bergabung ke Harumichi Family. Walau itu berarti Akutsu harus menjadi anak buah Boya Harumichi, yang paling rendah sekalipun. Akutsu juga berharap agar Yasuda mau berbicara kepada Boya. Akutsu juga meminta Yasuda untuk mewakili dirinya. Yasuda pun kaget mendengar Akutsu berkata seperti itu. Trio Ebiku pun berkata, awalnya Akutsu datang kepada mereka. Tetapi berhubung trio Ebiku bukan anak Boya Harumichi, mereka pun memberitahu Akutsu kalau Akutsu ingin bergabung dengan Harumichi Family. Maka Akutsu harus berbicara dulu dengan anak buah Harumichi Family nomor 1, yaitu Yasuda. Yasuda yang terkejut berkata, Boya sendirilah yang seenaknya mengangkat Yasuda menjadi bawahannya. Akutsu pun berkata bahwa Akutsu punya 24 orang lagi yang bersedia menjadi bawahan Boya Harumichi. Akutsu pun memeluk Yasuda untuk kedua kalinya dan berkata untuk berusaha bersama mewujudkan mimpi untuk menyatukan Sujuran. Terlihat Hiromi yang berbisik kepada Yasuda berkata, itu adalah ide yang bagus. Jika Sujuran disatukan, maka takkan ada lagi kekerasan yang tidak diperlukan. Hiromi pun meminta Yasuda untuk memikirkannya lagi. Yasuda pun terdiam mendengar perkataan Hiromi itu dan membayangkan dirinya menjadi nomor 2 di Sujuran. Yasuda pun menyetujuinya bahwa mereka akan bersatu di bawah bendera Harumichi Family dan mewujudkan sejarah di Sujuran. Yasuda pun berkata di dalam hatinya bahwa Yasuda sangat beruntung telah bertemu Boya Harumichi di Sujuran. Di malam hari terlihat Katsuragi Genjuro yang sedang membeli rokok dari vending machine. Katsuragi pun mendapatkan masalah karena rokok yang sudah dia beli tidak mau keluar juga. Katsuragi dikagetkan dengan seseorang yang memanggilnya paman. Ternyata dia adalah Boya Harumichi. Boya menyuruh Katsuragi untuk lebih cepat sedikit, karena Boya juga mau membeli rokok. Katsuragi pun meminta Boya untuk bersabar sebentar. Karena vending mesinnya rusak, Boya pun meminta Katsuragi untuk menyingkir sebentar. Boya pun langsung menendang mesin tersebut dengan kerasnya. Lalu rokok yang sudah dibeli Katsuragi pun keluar dari mesin itu. Boya langsung memberikan rokok tersebut kepada Katsuragi. Terlihat Katsuragi yang hanya terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Boya barusan. Lalu Boya pun berpamitan kepada Katsuragi. Kemudian Katsuragi dikagetkan dengan kedatangan Rindaman yang mengajaknya pulang. Rindaman pun berkata, apa ada sesuatu yang membuat Katsuragi begitu lama? Katsuragi pun bertanya kepada Rindaman, apa Katsuragi terlihat setua itu sehingga membuat dirinya dipanggil paman? Rindaman yang tidak mendengarkan perkataan Katsuragi itu hanya bisa terdiam melihat ke belakang Katsuragi. Ternyata Rindaman melihat Boya, Boya pun sama melihat Rindaman, dan mereka pun saling melihat satu sama lain. Katsuragi yang kaget mendengar Rindaman berkata Boya Harumichi. Mereka saling berjalan berhadapan satu sama lain. Terlihat Rindaman dan Boya yang berkata bahwa mereka berutang satu pukulan. Mereka yang saling merasa dikalahkan satu sama lain berkata di dalam hati mereka. Katsuragi yang bingung melihat kelakuan mereka berdua berkata, apa yang mereka lakukan? Di tempat yang sama terlihat Boya dan Rindaman yang masih keras kepala, yang tidak mau kalah satu sama lain. Lalu mereka pun berbalik arah. Katsuragi yang heran melihat tingkah laku mereka berdua berkata, bukannya Rindaman menghargai Boya? Dan Katsuragi pun belum pernah melihat Rindaman berbicara pada seseorang selama itu. Terlihat Rindaman yang marah karena Boya merasa sudah dikalahkan oleh Rindaman. Di tempat lain terlihat Boya yang berjalan lalu bersembunyi sambil berkata, kenapa dirinya bisa bertemu dengan Rindaman di tempat seperti itu? Terlihat Boya yang marah karena Rindaman merasa sudah dikalahkan oleh Boya. Di malam hari yang begitu indah, terlihat tangan kanannya Mito dari Four King, yaitu Maki, geng motor terkuat di kota Toa Rushi, The Front of Ornament, atau lebih dikenal dengan nama TFOA. Di tempat yang sama terlihat tangan kanannya Hideto Bando, yaitu Senda, yang terkejut dan berlari. Namun jalan Senda dihentikan oleh ketua divisi TFOA, yaitu Mito. Senda pun langsung menyerang Mito, tetapi Mito bisa menghindari pukulan Senda itu. Dengan cepatnya Mito langsung menendang Senda dengan sangat kerasnya, dan disusul dengan pukulan yang membuat Senda tumbang. Mito yang sambil menginjak kepala Senda berkata, kemana larinya Hideto Bando? Dan Mito pun mendengar bahwa geng Hideto Bando sudah dikalahkan. Mereka pikir bisa lari begitu saja setelah mempermalukan nama The Front of Ornament. Senda tidak tahu keberadaan Hideto Bando. Mito pun langsung menendang Senda sambil berkata, tidak tahu apanya.
Sena yang benar-benar tidak mengetahuinya tiba-tiba datang Maki dan kelompoknya. Mito juga mengancam akan membunuh Sena kalau Sena tidak memberitahu mereka. Terlihat Sena yang sudah dikepung oleh The Front of Ornament. Lalu Sena dikejutkan dengan kedatangan orang yang bertanya kepada dirinya. Ternyata dia adalah Kuno Hideyori, ketua The Front of Ornament. Kuno Hideyori pun bertanya, siapa yang sudah menghancurkan kubu Bando? Sena pun menjawab bahwa Boya Harumichi lah yang sudah mengalahkannya. Kuno Hideyori pun yang kaget karena baru mendengar nama Boya Harumichi dan menyuruh adiknya yaitu Kuno Ryoshin untuk membantai Sena dan menyuruh Mito untuk membereskan Hito Bando, Yamazaki, dan Boya Harumichi. Lalu terdengar jeritan Sena yang sangat kesakitan. Di tempat yang sama juga terlihat Kuno Hideyori yang berjalan pergi. Di pagi hari terlihat Boya yang sedang grooming. Boya yang berkata kepada Yasuda, apa Boya sudah terlihat sangat keren? Yasuda pun menjawab, itu sangat keren bos. Boya yang bingung karena Yasuda tiba-tiba memanggil dirinya bos. Yasuda pun berkata sebagai anak buah Harumichi Family yang nomor 1. Mulai hari ini Yasuda pun memutuskan untuk memanggil Boya dengan sebutan bos. Boya berkata apa yang sudah Yasuda rencanakan. Yasuda pun menenangkan bosnya itu bahwa mereka akan berjalan ke sekolah sujuran. Begitu sampai di sujuran, Yasuda pun akan menjelaskan semuanya. Di tempat lain terlihat Yamazaki yang memberikan info kepada Bando bahwa Sena sudah dibantai oleh The Front of Ornament. Yamazaki meminta Bando untuk bertemu dengannya di tempat biasa. Mito juga berkata selama Yamazaki jujur kepada The Front of Ornament, maka Yamazaki akan aman. Mito dan kelompoknya langsung bergerak. Di sujuran terlihat Akutsu dan kelompoknya yang memohon kepada Boya Harumichi. Boya yang heran melihat Akutsu dan kelompoknya yang seperti itu. Yasuda pun berkata, jumlah pasukan Harumichi Family yang siap saat ini berjumlah 31 pasukan. Boya yang tidak peduli berkata, terus mau apa? Yasuda menjelaskan bahwa Akutsu dan kelompoknya ingin menjadi bawahan dari Boya Harumichi. Boya pun berkata, jadi yang sudah katakan pagi itu adalah omong kosong ini. Yasuda pun berkata bahwa mereka bisa mempersatukan sujuran. Boya yang tidak peduli dengan omong kosong ini. Boya pun melemparkan puntung rokoknya tepat di rambut Yasuda. Yasuda berkata, kenapa Boya melakukan itu kepada dirinya? Terlihat Boya yang marah berkata, kenapa Boya harus ngurusin rencana bodoh seperti itu? Yasuda pun menjawab, apa yang dimaksud oleh bosnya itu? Terlihat Boya yang semakin marah memukul Yasuda dan berkata, berhenti memanggil Boya dengan panggilan bos. Sampai kapanpun agar Yasuda bisa nyaman bersama Boya, layaknya seorang teman biasa. Boya pun menegaskan sekali lagi kepada Yasuda bahwa Boya tidak suka sampah kayak begitu. Boya adalah tipe orang serigala, penyendiri. Dia hanya ingin kebebasan, dan Boya ingin melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Omong kosong kayak gitu cuma bikin sakit kepalanya saja. Di sana terlihat trio Bicuka yang menghampiri Boya. Trio Bicuka meminta Boya mendengarkan mereka sebentar saja. Boya yang masih marah menyuruh trio Bicuka untuk membiarkan Boya beristirahat. Boya pun pergi sambil berkata, kalau Boya bilang tidak, ya tidak. Boya menyuruh Makoto untuk menyingkir dari pintunya. Boya yang terdiam karena melihat tawaran dari Makoto. Tiba-tiba Boya mau mendengarkan mereka. Boya pun menyuruh mereka berbicara dengan singkat saja. Yasuda yang masih bingung apa yang dilakukan Makoto kepada Boya. Hiromi pun menceritakan bahwa mereka punya teman yang bernama Shinji. Dia seorang petarung hebat seperti Boya Harumichi, dan dia juga jadi nomor 1 di sujuran. 6 bulan lalu Shinji meninggal. Polisi juga telah menutup kasusnya. Polisi pun mengatakan bahwa Shinji kecelakaan sepeda motor. Tetapi Hiromi tidak percaya bahwa itu sebuah kecelakaan. Hiromi menyangka bahwa kasus itu seperti pembunuhan berencana. Akutsu dan Yasuda pun kaget mendengar perkataan Hiromi itu. Hiromi pun melanjutkan perkataannya bahwa Shinji udah dibunuh oleh The Front of Ornament. Terlihat Yasuda dan Akutsu terkaget untuk kedua kalinya. Boya pun tidak tahu apa itu The Front of Ornament. Terlihat Yasuda menceritakan kepada Boya di dekat mukanya. Yasuda pun berkata, The Front of Ornament adalah sebuah geng motor mengerikan di kota Toarushi. Boya pun berkata, apa Boya menyuruh Yasuda untuk sedekat itu untuk menceritakannya. Lalu tiba-tiba Akutsu mendekati wajah Boya sambil berkata bahwa The Front of Ornament adalah sekelompok iblis. The Front of Ornament juga bukan pelarian dari penjara remaja. Gangster menakutkan di negara Jepang, yaitu Yakuza. Yakuza juga pernah mengontrak The Front of Ornament untuk menjadi hitman.
Tetapi itu hanya rumor yang beredar. Buaya yang masih marah kepada Akutsu dan Yasuda berkata, buaya akan membantai mereka berdua jika tidak menyingkir dari hadapannya. Terlihat Akutsu dan Yasuda yang ketakutan mendengar perkataan buaya Harumichi itu langsung menjauhinya. Hiromi pun berkata, semua itu tadi diragukan lagi bahwa The Front Ornament adalah komplotan pembunuh. Terlihat buaya yang berbisik kepada Makoto. Buaya pun penasaran apa yang akan diberikan Makoto kepada buaya. Hiromi pun melanjutkan perkataannya bahwa Bando juga salah satu dari kepala divisi The Front of Ornament. Lalu Pon juga berkata bahwa kemarin The Front of Ornament sudah membantai Senda. Lalu awan pun terlihat menjadi hitam. Hiromi berkata, kemungkinan besar Yamazaki dan Bando akan segera dibantai oleh The Front of Ornament. Hiromi pun melanjutkan perkataannya bahwa Sujuran lah yang akan menjadi target selanjutnya dari The Front of Ornament. Buya pun mengerti apa yang Hiromi bicarakan. Di tempat lain turun hujan. Lalu Yamazaki pun baru sampai ke tempat biasa mereka bertemu sama Bando. Di dalam juga terlihat Bando yang sudah dari tadi menunggu Yamazaki. Bando menceritakan kenangan mereka bertiga saat di sekolah Sujuran. Tetapi saat ini hanya mereka berdua yang tersisa. Bando pun marah lalu menendang kursinya. Bando juga berkata bahwa dirinya tidak selama itu. Kemudian Bando memegang tangan Yamazaki sambil berkata, Bando meminta Yamazaki untuk mengulanginya dari awal lagi, seperti dulu saat Yamazaki, Senda, dan Bando. Bando juga mengajak Yamazaki untuk membalaskan dendam Senda kepada Sujuran dan The Front of Ornament. Yamazaki pun berkata bahwa mereka sudah terlambat. Tiba-tiba terlihat ada seseorang yang berkata bahwa yang dibicarakan Yamazaki itu benar. Bando sudah terlambat untuk mengulanginya dari awal. Bando pun kaget melihat Mito karena tahu Bando berada di tempat itu. Tetapi Mito tidak sendirian, Mito juga bersama kelompoknya. Terlihat Bando yang sudah dikepung. Kemudian Yamazaki berjalan menghampiri Mito. Dan di sana juga Bando sangat-sangat terkejut melihat teman dekatnya mengkhianati dirinya. Mito lah yang menyuruh Yamazaki melakukan semua itu. Lalu Mito pun memberi dua pilihan kepada Bando. Pilihan pertama adalah Bando bersedia menjadi anjing dari The Front of Ornament. Atau pilihan kedua yaitu Bando ingin mati di sini. Bando yang tidak menjawab pertanyaan Mito itu dengan cepatnya langsung menyerang Mito dengan pisau di tangannya. Di tempat yang sama terlihat di luar hujan makin deras seolah-olah sedang menangis. Di Sujuran terlihat Boya yang membentukkan kepalanya kepada Yasuda. Karena Yasuda masih membahas The Front of Ornament. Boya tidak peduli dengan semua omong kosong ini. Boya pun berkata, siapapun orangnya yang ingin bertarung kepada dirinya, Boya akan meladeni mereka semua. Trio Obijuka pun berkata bahwa tak seorang pun yang bisa keluar dengan keadaan hidup-hidup setelah menjadi target The Front of Ornament. Ketika neraka beristirahat, di sanalah akan terjadi perang besar-besaran. Terlihat Akutsu dan Yasuda yang ketakutan berkata di dalam hatinya. Boya pun pergi meninggalkan mereka semua sambil berkata bahwa mereka kayak sekelompok tumpukan sampah. Seolah-olah Boya akan dikalahkan oleh pecundang semacam itu. Dan Boya pun meminta mereka agar tidak mengganggunya lagi. Tetapi Hiromi selalu mengkhawatirkan Boya. Boya pun menyuruh mereka untuk tidak berpikir bodoh seperti itu sepanjang waktu. Boya pun meminta sekali lagi pada trio Obijuka, Akutsu, dan Yasuda untuk jangan mengganggu Boya lagi. Lalu Pon pun berkata bahwa Boya tidak mengerti hal kayak begituan. Tetapi Hiromi yang pintar tidak menelan bulat-bulat perkataan Boya barusan. Menurut Hiromi, Boya justru lebih mengerti. Boya hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan persetan dengan yang lainnya. Justru sebenarnya Boya tidak ingin trio Obijuka, Akutsu, dan Yasuda terlibat. Lalu di atap Sujuran terlihat langit sedang bersedih. Hujan tersebut menandakan akan adanya seseorang yang akan mati. Di tempat lain, anggota The Front of Ornament yang sedang melihat seseorang di bawah. Ternyata itu adalah Bando. Terlihat kondisi Bando sudah sangat-sangat berantakan. Di tempat yang sama terlihat Mito dan Yamazaki. Mito pun bertanya, apa Bando masih hidup? Apa udah mati? Kelompoknya menjawab bahwa Bando masih hidup. Terlihat Bando yang berusaha bangkit, mereka pun terkejut melihat Bando yang berdiri lagi. Mito menyuruh kelompoknya untuk jangan menyerang Bando lagi. Terlihat seseorang yang seperti malaikat pencabut nyawa dengan sepeda motornya. Mito pun menyuruh Bando untuk bersiap-siap bertemu dengan penciptanya. Bando pun berkata bahwa dirinya tidak akan mati oleh orang seperti Mito. Dan Bando juga masih bisa berdiri.
Yamazaki yang melihat temannya itu berteriak memanggil nama Bando. Lalu Bando pun tertabrak dan langsung tumbang di tempat. Mito yang melihat kejadian itu tertawa. Ternyata yang menabrak Bando adalah Maki, tangan kanannya Mito. Mito pun berkata Yamazaki lah selanjutnya. Yamazaki pun sangat terkejut mendengar Mito berkata seperti itu. Mito pun melanjutkan perkataannya. Sepertinya The Prince of Ramen tidak akan membiarkan sang pakai Yamazaki keluar dengan keadaan hidup-hidup. Mito pun menyuruh pasukannya buat ngebantai Yamazaki. Lalu terlihat keadaan Yamazaki yang sudah sangat-sangat berantakan. Itulah hukum jalanan yang terjadi kalau seseorang sudah mengkhianati temannya sendiri. Terlihat Bando yang sudah tidak bergerak lagi. The Prince of Ramen pun bergerak mencari Boya Harumichi. Dia sudah menyuruh anggota Harumichi Family untuk berhitung. Dia sudah ingin tahu ada berapa banyak pasukannya. Ternyata ada 46 pasukan. Sekarang Harumichi pemilik lebih mengerikan karena masuknya trio Abijuka. Hiromi pun menyuruh mereka pulang kalau cuma mental tercengang. Karena mereka akan menantang The Prince of Ramen. Mereka pun kaget mendengar Hiromi berkata seperti itu. Alasan trio Abijuka masuk Harumichi Family karena mereka tidak ingin melihat seluruh siswa Sujuran dihabisi. Dan akan mereka biarkan sampah kayak The Prince of Ramen melakukan semaunya di Sujuran. Trio Abijuka sudah menunggu kemunculan orang yang sangat gila dan keren, yang tidak akan mundur 1 inci pun dari The Prince of Ramen. Orang yang sangat gila itu adalah Boya Harumichi. Ternyata Boya Harumichi bahkan tidak membutuhkan mereka. Hiromi yakin Boya akan memimpin Sujuran seorang diri. Kemudian mereka dikejutkan dengan anggota The Prince of Ramen yang bernama Sagawa. Masuk seenaknya ke Sujuran. Murid Sujuran memarahi Sagawa, lalu Hiromi pun maju ke depan. Hiromi menanyakan ada apa Sagawa ke Sujuran. Ternyata Sagawa mencari Boya Harumichi. Boya tidak ada di Sujuran. Sagawa pun berkata untuk menyuruh Boya Harumichi datang ke pabrik nomor 4 di Newton. Sagawa pun langsung pergi. Anak buah Harumichi menanyakan bosnya ada di mana. Hiromi menyuruh mereka untuk bergerak menunjukkan ke The Prince of Ramen siapa itu Harumichi Family. Hiromi pun menegaskan untuk ketiga kalinya, bila kalian pecundang maka pulanglah. Karena Hiromi ingin Harumichi Family yang sejati. Terlihat Sagawa yang sedang berkendara dikejutkan dengan seseorang yang melompat ke arah dirinya. Ternyata itu adalah Boya Harumichi. Boya langsung memukul Sagawa dan membawa Sagawa ke pinggir jalan. Sagawa pun kaget bahwa orang itu adalah Boya Harumichi. Boya menghajar Sagawa lagi untuk kedua kalinya. Boya pun bertanya, ada perlu apa Sagawa mencari Boya Harumichi? Lalu Boya menghajar Sagawa lagi untuk ketiga kalinya. Boya bertanya lagi, kenapa Sagawa mencari Boya Harumichi? Sagawa pun menyuruh Boya datang ke pabrik nomor 4 di Newton. Lalu Boya bertanya, siapa yang udah menyuruh Sagawa itu? Ternyata ketua divisi The Prince of Ramen yaitu Mito yang sudah menyuruhnya. Boya bertanya, ada berapa orang di pabrik itu yang udah menunggu Boya Harumichi? Boya pun tertawa sambil berkata, Type OA pikir mampu mengalahkan Boya hanya dengan 20 orang aja. Boya pun langsung membawa Sagawa ke gang sempit. Terlihat Boya yang keluar sendirian dan Sagawa pun udah tidak ada. Boya pun langsung bergerak seorang diri menggunakan sepeda motor Sagawa. Ternyata Sagawa udah dibantai Boya Harumichi. Di tempat lain, di pabrik nomor 4 di Newton, terlihat The Prince of Ramen sudah menunggu Boya Harumichi. Itu menyuruh anggotanya buat ngebantai Sujuran. Tangan kanannya Mito bernama Maki berkata, sebaiknya mereka tidak meremehkan Sujuran. Maki melanjutkan perkataannya, bahwa Boya Harumichi bukan pecundang. Mito yang mendengar kekhawatiran Maki itu cuma bisa tersenyum dan tetap meremehkan Sujuran. Maki pun berkata lagi, apa Mito pikir bisa mengalahkan Bando Yamazaki dan Sena seorang diri? Mito hanya terdiam mendengar perkataan Maki itu. Maki juga menyuruh Mito untuk menjauhi monster Sujuran, yaitu Rindaman. Bahkan Mito pun tidak akan mampu mengalahkan Rindaman. Terlihat anggota TFOA yang kebingungan, karena motor Sagawa udah ada di pabrik itu. Mereka juga tidak melihat Sagawa. Lalu terdengar Boya yang berkata, pesta pun telah dimulai. Maki yang kebingungan mencari sumber suara itu. Maki pun menengok, ternyata orang yang sangat gila telah muncul untuk memeriahkan pestanya. Boya pun langsung mengincar Mito terlebih dahulu. Mito yang kaget melihat Boya Harumichi udah ada di belakangnya. Boya melayangkan pukulan super kuatnya tepat ke wajah Mito, membuat Mito terbang. Boya pun langsung membantai Mito tanpa ampun. Anggota TFOA hanya bisa terdiam melihat ketua divisinya dibantai oleh Boya Harumichi.
Lalu Mito pun tumbang di tangan buaya Harumichi. Maki pun terkejut melihat kejadian itu. Seorang bintang yang mereka tunggu-tunggu, buaya Harumichi namanya, udah ada di sini. Terlihat trio Abijuka yang udah sampai di pabrik. Hiromi pun berkata, inilah tanda awal mula terbentuknya Harumichi Family. Hiromi menyuruh mereka buat memeriahkan pestanya. Lalu mereka dikejutkan dengan seseorang yang sudah dalam kondisi berantakan, berjalan keluar. Ternyata buaya Harumichi lah yang sudah membantai Maki. Harumichi Family pun terkaget dengan munculnya buaya Harumichi, karena sudah ada di pabrik itu tanpa memberitahu mereka. Buaya pun berkata, ngapain mereka datang ke pabrik itu? Karena pestanya sudah berakhir. Lalu buaya menyuruh mereka pulang, dan menyuruh mereka untuk diam, jangan panggil buaya dengan sebutan bos lagi. Terlihat Sagawa yang udah sadar dan baru nyampe ke pabrik itu. Dia pun langsung terheran, karena sepeda motornya udah ada di sana. Sagawa pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Anggota TFOA pun sudah dibantai oleh Harumichi seorang diri. Sampai di sini dulu alur ceritanya. Bagian berikutnya kita akan menampilkan yang menarik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.